Pemerintah dan DPR sepakat menunda pembahasan revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi. Dengan penundaan ini, DPR mencabut pengesahan revisi Undang-Undang KPK dari agenda rapat paripurna pada hari ini. Pemerintah dan DPR menyepakati bahwa perlu ada sosialisasi ke publik untuk menjelaskan 4 poin revisi Undang-Undang KPK. Keempat poin itu adalah pembatasan wewenang penyadapan, pembentukan Dewan Pengawas, penerbitan surat perintah penghentian penyidikan, dan pengangkatan penyidik independen. Bagaimana dengan usulan agar revisi Undang-Undang KPK dicabut dari program legislasi nasional? Untuk membahasnya di studio telah hadir adalah mantan Wakil Ketua KPK Haryono Umar. Selamat malam Pak, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Ya, ini Pak, kalau kita lihat perkembangannya sebenarnya ini sudah kali kedua ya Presiden Jokowi menunda untuk pembahasan revisi Undang-Undang KPK. Kenapa tidak dicabut saja, tapi hanya menunda? Apa yang Anda lihat di sini? Mengapa ini terjadi? Memang seharusnya itu betul-betul dicabut ya. Karena memang walaupun kan banyak mengatakan, wah ini dengan retorika mengatakan itu akan menguatkan. Tapi faktanya kan sebaliknya. Dengan 4 itu saja, 4 usulan perubahan itu sangat terlihat bahwa itu akan melemahkan KPK. Contohnya yang terkait dengan penyadapan. Penyadapan itu mau tidak mau, pengalaman empirik kita selama ini melihat bahwa kekuatan dari umpamanya operasi tangkap tangan, orang suap menyuap untuk dibuktikan di pengadilan itu adalah melalui penyadapan. Bagaimana motifnya dia mengatakan saya akan memberikan uang ini untuk dalam rangka untuk ini segala macam. Itu kan adanya dari penyadapan. Nah, kalau umpamanya penyadapan itu kemudian dibatasi katakanlah. Dan harus minta izin. Harus minta izin itu kan itu. Padahal pengalaman saya untuk hal-hal yang seperti itu butuh kecepatan. Kadang-kadang informasi dari masyarakat itu umpamanya di jam 1, kita sudah harus bergerak di jam 1:01 katakanlah. Nah, bagaimana kalau umpamanya harus izin segala macam? Nah, jadi ini yang kalau menurut saya banyak kendala-kendala dengan adanya revisi yang 4 hal tersebut malah akan memperlemah, bukan sebaliknya seperti ada yang mengatakan bahwa itu akan memperkuat. Oke, nah tapi kalau misalnya kita lihat saat ini hanya keputusannya ditunda, tapi tidak dicabut dari prolegnas dan bahkan mungkin akan diagendakan kembali oleh DPR karena masih ada di situ, tidak dicabut begitu kan. Nah, kalau kita melihat seperti ini, apa alasannya menurut Anda? Kalau misalnya ini diteruskan kan pastinya berarti akan ada lagi pergolakan seperti ini lagi. Kalau kita lihat pihak-pihak yang menolak itu bukan hanya dari KPK kan, dari netizen itu sebagian besar juga sudah menolak. Para kaum muda juga sudah pada menolak. Kaum terpelajar juga demikian. Masyarakat umum juga mengatakan demikian. Jadi mereka betul-betul mendambakan negara negara kita yang kita cintai ini betul-betul nanti orang luar negeri mengatakan wah kamu udah hidup di Indonesia ya yang korupsinya sudah sedemikian menurun. Itu yang diidam-idamkan oleh seluruh masyarakat Indonesia. Kalau umpamanya terus-menerus dilakukan upaya untuk merubah, saya katakan begini, sebagai contoh kalau kita bermain bola kaki itu ada istilah yang disebut dengan don't change the winning team. Ini kan kondisi sedang semangat menggelora untuk membasmi korupsi, mengurangi korupsi. Nah, dan ternyata undang-undang yang ada sekarang ini cukup efektif. Tidak ada kendala dalam pelaksanaannya. Kenapa ini harus direvisi? Kalau direvisi malah nanti akan memulai dari awal lagi. Umpamanya kita start ini sudah di setengah perjalanan, kita berarti mulai lagi dari awal, mulai lagi dari tahun 2004. Itu takes time lagi itu. Oke, kita akan berbincang sejenak dengan Pak Supratman, Ketua Balik DPR. Selamat malam Pak Supratman. Halo. Iya Pak, dari Berita Satu sudah tersambung dengan studio kami. Ya, selamat sore semua, Mbak Pale ya. Iya. Pak Supratman, ini ada pertanyaan dari banyak pihak ya, bahwa ini keputusan dari pertemuan dengan Presiden kemarin adalah menunda pembahasan revisi Undang-Undang KPK. Mengapa hanya menunda tapi tidak mencabut sesuai dengan aspirasi masyarakat yang berkembang saat ini? Saya sebenarnya tadi saya ingin sampaikan dulu ya Mbak Pale kepada pemirsa TV Berita Satu dan kepada seluruh masyarakat Indonesia. Tadi pagi kami fraksi Gerindra itu sudah melakukan rapat fraksi dan menghasilkan keputusan. Fraksi Partai Gerindra mendesak supaya revisi Undang-Undang KPK terhadap RUU yang sudah dibahas balik itu
itu supaya dicabut dalam prolegnas tahun 2016. Itu sikap resmi fraksi Partai Gerindra. Namun demikian, sebagai Ketua Balik, tentu saya menghargai terhadap proses yang sudah berjalan. Kami apresiasi terhadap proses yang sudah berjalan itu. Namun demikian, sebenarnya saya sesalkan sikap Presiden kemarin. Seharusnya kalau kita mau jujur, harusnya kemarin Presiden harusnya sudah tegas menyatakan bahwa sebaiknya revisi Undang-Undang KPK ini lebih baik dibatalkan. Nah, kalau dengan demikian kan kalau sudah ada pernyataan yang tegas dari Presiden, tentu ini akan membuat rencana Undang-Undang revisi KPK itu tidak mungkin akan berjalan, sehingga kita DPR tidak menjadi beban. Karena persetujuan untuk mencabut revisi Undang-Undang KPK ini di dalam prolegnas, tentu kan juga harus disetujui bersama antara pemerintah dengan DPR, karena keputusan prolegnas itu adalah hasil kesepakatan pemerintah dengan DPR sebelum disahkan menjadi prioritas legislasi nasional kita. Gitu, Mbak Valen. Maaf saya potong, apa kemudian yang menjadi topik ataupun alasan utama dalam pertemuan kemarin dengan Presiden dan DPR sehingga akhirnya muncul keputusannya adalah penundaan tapi bukan pencabutan. Nah, apakah kemudian tidak dibahas mengenai adanya keberatan-keberatan masyarakat, kemudian pandangan-pandangan ahli mengenai keberatan dengan adanya revisi Undang-Undang KPK ini, Pak Supratman? Itu sudah dilakukan, tetapi kan saya kemukakan sama Presiden, saya sampaikan, saya bertanya, apakah dengan sikap penundaan ini kemudian ini harus tetap ada dalam prolegnas atau tidak? Karena jangan jadikan ini kemudian kami di DPR semua menjadi menjadi tersudut terhadap isu rencana revisi Undang-Undang KPK. Kemarin itu saya ingin menjelaskan sedikit bahwa Presiden mengakui bahwa sebenarnya Presiden juga dalam hal ini pemerintah itu menyetujui rencana terhadap 4 poin itu. Nah, mungkin karena ada pembicaraan awal antara pemerintah dengan DPR, akhirnya kemudian disepakati terhadap 4 poin itu. Nah, cuman memang dalam perkembangannya mungkin ada hal-hal yang dirasa, kemudian ada desakan dari publik yang membuat kemudian Presiden mengambil sebuah sikap, yakni menunda. Namun demikian, kalau dengan menunda kan berarti tidak membatalkan. Ya, nah, kemungkinan untuk bisa dibahas kembali itu sangat terbuka lebar, entah di tahun 2016, karena beliau kan menugaskan Menko Polhukam untuk melakukan sosialisasi terhadap rencana revisi Undang-Undang KPK ini, terutama kepada teman-teman dari koalisi masyarakat sipil, forum rektor, dan guru besar, dan lain-lain sebagainya. Nah, oleh karena itu, saya mengimbau kepada pemerintah, jangan menggantung ini persoalan. Lebih baik kalau ada keputusan yang cepat dan tegas supaya juga DPR itu tidak menjadi bulan-bulanan di tengah penolakan masyarakat terhadap rencana revisi ini. Kami berharap betul mengimbau kepada Presiden untuk tidak menggantung persoalan ini. Kalau mau direvisi silahkan, karena itu sudah diputuskan di dalam prolegnas. Namun demikian ada beberapa fraksi yang sudah nyata-nyata menyatakan penolakannya terhadap revisi itu.